Rekonstruksi pendidikan Islam di era pasca modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keberlimpahan rezeki oleh Sang Maha Kasih dan Sayang, Zat yang Esa dan tiada dua. Perkenankan kami memaparkan hasil belajar kami kepada sahabat semua tentang rekonstruksi pendidikan Islam di era pasca modern yang akan kami bahas dalam video ini. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan. Dunia terus berubah, teknologi semakin canggih, informasi menyebar begitu cepat, dan cara orang berpikir pun ikut berubah. Kita sekarang hidup di zaman yang disebut era pasca modern, di mana banyak orang mulai meragukan aturan-aturan lama, lebih bebas dalam berpikir, dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Dalam kondisi ini, pendidikan Islam tidak bisa hanya mengandalkan pola lama. Kita perlu melakukan pembaruan atau rekonstruksi dalam cara berpikir dan cara mengajar pendidikan Islam agar tetap relevan dengan zaman. Namun, penting untuk diingat bahwa pembaruan ini bukan mengubah ajaran Islam, tetapi menyegarkan cara menyampaikannya agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat masa kini. Apa itu era pasca modern? Secara sederhana, pasca modern adalah masa setelah modern. Di masa ini, masyarakat tidak lagi percaya pada satu kebenaran mutlak, lebih suka berpikir bebas dan terbuka, terbiasa dengan internet, media sosial, dan teknologi canggih. Contohnya, banyak anak muda sekarang belajar agama bukan hanya dari sekolah atau ustadz, tetapi juga dari YouTube, TikTok, Instagram, ataupun platform digital lain. Tantangannya, kadang informasi yang didapat tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Maka disinilah pentingnya pendidikan Islam hadir dengan cara yang sesuai zaman. Mengapa perlu rekonstruksi pendidikan Islam? Pendidikan Islam tidak boleh tertinggal oleh zaman. Mengapa pemikiran pendidikan Islam perlu diperbarui? Antara lain, agar lebih mudah dipahami generasi muda. Cara belajar generasi sekarang berbeda dengan cara belajar generasi dulu. Mereka lebih suka visual, singkat, dan praktis. Agar nilai-nilai Islam bisa menjawab tantangan zaman. Misalnya, bagaimana Islam menghadapi isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, atau kecanduan teknologi. Agar tetap relevan di tingkat lokal maupun global, Islam harus bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus tetap menunjukkan bahwa nilai-nilainya bersifat universal. Langkah-langkah rekonstruksi pendidikan Islam. Yang pertama, evaluasi terhadap sistem pendidikan Islam yang ada. Langkah awal adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan Islam, baik formal, yakni sekolah, madrasah, dan pesantren, maupun non-formal. Mengkaji kurikulum apakah masih relevan dengan kebutuhan zaman, menilai metode pengajaran apakah masih bersifat dogmatis dan tekstual, melihat hasil pendidikan apakah melahirkan insan yang berakhlak, berpikir kritis, dan solutif. Faktanya, banyak sekolah hanya fokus pada hafalan tanpa mendorong pemahaman mendalam atau keterampilan abad 21. Yang kedua, penguatan paradigma tauhid dan humanisme. Pendidikan Islam perlu dikembalikan kepada akar teologisnya, yakni tauhid sebagai panduan hidup dan humanisme sebagai praktis sosial. Menanamkan nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial, mendidik peserta didik sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Contohnya, mengajarkan bahwa menjadi dokter, guru, atau petani adalah bentuk ibadah selama dilakukan dengan niat baik dan memberi manfaat pada sesama. Yang ketiga, integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Rekonstruksi pendidikan Islam menuntut penghapusan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu fisika, biologi, ekonomi dilihat sebagai bagian dari ayat-ayat kauniyah Allah. Peserta didik diajak melihat hubungan antara wahyu dan realitas. Contohnya, dalam pelajaran biologis, siswa diajak merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat sistem tubuh manusia. Yang keempat, kontekstualisasi ajaran Islam dengan realitas sosial. Pendidikan Islam tidak boleh ahistoris. Ia harus menjawab persoalan lokal dan global, yakni tentang kemiskinan, perubahan iklim atau krisis moral, mengajarkan fikih lingkungan, ekonomi syariah kontemporer atau etika media sosial, mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu global seperti keadilan sosial dan HAM. Contohnya, dalam pelajaran fikih,
siswa diajarkan tentang urgensi menjaga lingkungan sebagai bagian dari maqasidus syariah. Yang kelima, inovasi metode dan teknologi pembelajaran. Rekonstruksi juga menyasar metode belajar dan pemanfaatan teknologi, mengembangkan pembelajaran aktif, dialogis, dan berbasis proyek, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk dakwah dan pendidikan. Contohnya, siswa membuat konten edukatif bertema Islam dan nilai sosial, lalu membagikannya di media sosial sebagai tugas dakwah digital. Yang keenam, memberdayakan guru dan tenaga pendidik. Guru adalah aktor utama dalam rekonstruksi, maka perlu peningkatan kompetensi keilmuan dan pedagogik, pelatihan tentang kurikulum integratif dan pembelajaran transformatif. Contohnya, workshop guru bertema menjadi guru inovatif di era digital berbasis nilai Islam atau workshop sejenis. Yang ketujuh, kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Rekonstruksi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pesantren, sekolah, universitas, ormas Islam hingga pemerintah bekerja sama, melibatkan alumni, orang tua, tokoh agama, dan pemuda dalam transformasi pendidikan. Contoh, sekolah Islam menggandeng tokoh masyarakat untuk mengisi pelatihan akhlak atau kewirausahaan Islam. Yang kedelapan, reorientasi tujuan pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam bukan hanya lulus ujian, tapi membentuk manusia beriman, berilmu, dan beramal yang mampu hidup secara produktif di dunia modern dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Contoh, kurikulum disusun untuk mencetak murid yang tidak hanya paham Al-Quran, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan modern. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ada contoh nyata rekonstruksi pendidikan Islam dewasa ini? Ya, ada. Yang pertama, integrasi kurikulum agama dan sains. Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren Tebu Ireng di Jombang mengembangkan kurikulum terpadu yang memasukkan pelajaran sains modern dan teknologi ke dalam sistem pendidikan tradisional Islam. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa ilmu agama dan ilmu dunia tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, pesantren modern. Pesantren Gontor di Ponorogo. Gontor tidak hanya mengajarkan kitab-kitab klasik, tetapi juga pelajaran umum, bahasa asing, dan kepemimpinan. Santrinya diajarkan untuk siap hidup di dunia global tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Yang ketiga, Sekolah Islam Terpadu atau SIT. Sekolah Islam Terpadu menggabungkan kurikulum nasional dengan pendidikan agama Islam yang kuat. Metode belajarnya aktif, modern, menggunakan teknologi, tetapi tetap menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Yang keempat, digitalisasi pembelajaran Islam. Contohnya, ngaji online di YouTube, podcast Islam, dan aplikasi Muslim seperti Muslim Pro, lembaga seperti Rumah Quran Online yang menyajikan pengajaran Al-Quran, fikih, dan akhlak melalui platform digital dengan pendekatan interaktif dan ramah anak-anak Gen Z. Yang kelima, pemanfaatan kearifan lokal dalam dakwah dan pendidikan. Contohnya, surau di Minangkabau dan langgar di Jawa. Dulu, anak-anak belajar agama di surau atau langgar. Sekarang, banyak komunitas menghidupkan kembali tradisi ini, tetapi dengan pendekatan baru seperti belajar lewat diskusi, praktek sosial, dan kegiatan komunitas. Sebagai kesimpulan kami, rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam bukan berarti mengubah ajaran agama, tetapi menyegarkan cara menyampaikan dan menerapkannya sesuai zaman. Islam adalah agama yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi selama kita menjaga nilai-nilai dasarnya. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan Islam bisa tetap kuat secara nilai, tetapi juga relevan dalam kehidupan nyata, baik secara lokal maupun global. Inilah tantangan dan sekaligus peluang besar bagi umat Islam hari ini. Demikian pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.